Sadarilah bahwa kehidupan kekristenan itu seperti tema hari ini, dimulai dari titik rest and receive. Saya beristirahat, masuk ke dalam perhentian Tuhan, kemudian saya masuk ke dalam kehidupan kekristenan. Saya udah pernah bahas di tempat ini, kekristenan itu selalu dimulai dari titik menerima, tidak pernah memberi. Karena Yesus sudah katakan selesai di kayu salib, karena dia sudah selesaikan, kita dibilang sama dia, terima sekarang kasih karuniaku. Itu sebabnya vertikalnya terima, horizontalnya selalu Alkitab ngajarin untuk memberi. Selalu untuk memberi. Jadi kalau sampai dibalik kita menjadi orang yang agamawi, itu sebabnya perhatikan setiap kali kita mengerti tentang prinsip ini kita dimerdekakan. Tiap hari bangun pagi itu saya selalu ngomong gini, makasih ya Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang gak pernah gagal. Perlindungan Tuhan yang tidak pernah ninggalin saya. Itu posisi postur menerima namanya. Tiap hari, makasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Makasih ya Tuhan walaupun kemarin aku buat salah, Tuhan gak pernah ninggalin aku. Hal-hal seperti begini kalau kita terus sadarkan diri kita makin paham bahwa memang saya sudah diberikan segala-galanya. Bahkan ini yang dahsyat. Seringkali kami gak setia, tapi kami tahu Tuhan kami selalu setia. Baru aja Tuhan kami membuka pintu tulisannya 2026. Kami gak tahu apa yang terjadi di depan, tapi kami tahu satu hal yang pasti, Yesus sudah ada. Yesus sudah hadir di masa depan kami, menyiapkan yang terbaik bagi kami. Bahkan yang sakit disiapkan kesembuhan, yang membutuhkan pertolongan, pemulihan, sudah disiapkan sama Yesus. Itu sebabnya hari ini Tuhan, di tanggal 1 ini, dengan kesadaran yang penuh kami ada di tempat ini. Dengan kesadaran yang penuh kami mau mulai tahun yang baru bersama Yesus. Itu sebabnya kami di sini Tuhan. Itu sebabnya kami mau menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, keluarga kami dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu kami berpegang erat dengan tangan Sang Maha Tahu, Sang Maha Hadir, dan Sang Maha Kuasa. Kami nggak tahu apa-apa, tapi Tuhan kami tahu segalanya. Itu sebabnya kami mengucap syukur, seperti Maria kami bisa duduk di kaki Tuhan, mendengarkan isi hati daripada Tuhan. Roh Kudus di dalam kami menjelaskan, mewahyukan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom semua. Shalom. Happy New Year. Thank you lagunya. Lagu favorit saya request. Thank you guys. Oke, ini minggu yang harusnya minggu ini saya cuman ada schedule cuman di sini aja, karena ini hari liburan saya, minggu liburan saya. Tapi nggak bisa liburan juga karena setelah tanggal 25 kemarin, tante terkasih saya dipanggil pulang Tuhan. Beliau usia 89, dari 8 bersaudara, semua udah dipanggil pulang satu-satu maksudnya dari kakak beradik mama saya. Mama saya paling bungsu dan tinggal satu-satunya dia yang masih ada. Dia 82 tahun dan tadinya cuma ada berdua, dia sama kakaknya. Di tahun 1950-60 lah, mereka lahir di Batu Malang. Setelah opa oma saya meninggal di sana, setelah mendirikan gereja, mereka pelan-pelan mulai pindah ke Jakarta. Dari 8 bersaudara ini, bahkan mereka sudah siapkan kamar juga bagi yang tante saya yang meninggal kemarin ini di Jakarta, tahun 70 gitu ya. Dia nggak mau pindah. Dia bilang gini, siapa yang meneruskan gerejanya? Ini gereja didirikan sama orang tua kita. Jadi yang lain 7-nya pindah sini, dia sendirian tinggal di sana, dia teruskan gerejanya sampai hari ini. Gereja yang dimulai dari 7 orang hari ini di kota kecamatan, kota kecil. Sekarang jemaatnya sudah 1.500 di sana. Dia setia. Dan kemarin waktu ngumpul tuh saya ngomong gini sama cousin saya, sama sepupu saya. Kita kan growing up sama-sama, kita tinggal deket-deketan semua. Jadi deket banget memang. Saya bilang gini, kenapa ya? Setiap kali tante atau om kita meninggal, kita tuh seperti kehilangan orang tua. Terus mereka bilang, iyalah yang besarin kita bukan cuma orang tua kita aja, mereka ikutan juga. Jadi yang ini ngasih tahu anaknya, ngasih tahu ini kan masalahnya ponakan-ponakan gitu. Jadi deket banget, saya tuh deket banget. Hancur lah, kita semuanya hancur. Udah kayak mama sendiri soalnya.
Tapi di dalam keletihan dan harus pergi ke sana, satu hal saya bilang sama istri saya, bersukacita karena semua keluarga ngumpul di situ. Persis dia meninggal tanggal 26, tanggal 25 tuh gerejanya lagi ada Natalan. Seolah-olah kayak dia kasih tahu, saya nggak mau ganggu perayaan Natal di gereja. Dia udah di rumah sakit, dia udah di ICU. Jadi perayaan gereja tetap berjalan, tanggal 26 beliau pergi. Dipanggil pulang Tuhan. Kami di sana kemarin hancur pastinya, tapi di satu hal juga kami bersukacita karena ketemu semua kan, berkumpul bersama dan mulai ngobrol lah. Iya ya, hidup itu terlalu fragile, hidup itu kita nggak pernah tahu, ya kita seperti ngantri semua kita kan. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil pulang, kapan Tuhan bilang selesai masa tugasmu. Kamu bukan berasal dari sini, aku panggil kamu pulang. Kita nggak pernah tahu. Ada yang Alkitab bilang 70 kalau kuat 80. Ada yang sebelum itu udah dipanggil pulang, ada yang memang dikasih ekstra sama Tuhan. Tapi apapun itu, persiapkan hidupmu. Karena apapun yang Tuhan sudah bentangkan di masa depan kita, itu sangat dahsyat, sangat indah. Kekekalan itu luar biasa, kehidupan di sini juga luar biasa, asal hidupnya sama Yesus. Itu paling dahsyat. Udah gak tergantikan lah. Saya udah mondar-mandir kemana-mana ngobrol sama ribuan orang, mungkin udah jutaan orang kali. Dan selalu ujung-ujungnya ketika ketemu Yesus hidup mereka dilegakan. Hidup mereka selalu dipuaskan. Ya. Nah itu sebabnya ketika kita masuk ke dalam tahun yang baru ini, satu hal juga perlu kita sadari, kita baru melewati musim Natal yang indah. Sadarilah bahwa kehidupan kekristenan itu seperti tema hari ini, dimulai dari titik rest and receive. Saya beristirahat, masuk ke dalam perhentian Tuhan. Kemudian saya masuk ke dalam kehidupan kekristenan, saya udah pernah bahas di tempat ini. Kekristenan itu selalu dimulai dari titik menerima, tidak pernah memberi. Karena Yesus sudah katakan selesai di kayu salib, karena dia sudah selesaikan, kita dibilang sama dia, terima sekarang kasih karuniaku. Itu sebabnya vertikalnya terima, horizontalnya selalu Alkitab ngajarin untuk memberi. Selalu untuk memberi. Jadi kalau sampai dibalik kita menjadi orang yang agamawi, itu sebabnya perhatikan setiap kali kita mengerti tentang prinsip ini kita dimerdekakan. Tiap hari bangun pagi itu saya selalu ngomong gini, makasih ya Tuhan buat kasih karunia Tuhan yang gak pernah gagal. Perlindungan Tuhan yang tidak pernah ninggalin saya. Itu posisi postur menerima namanya. Tiap hari, makasih ya Tuhan buat kebaikanmu. Makasih ya Tuhan walaupun kemarin aku buat salah, Tuhan gak pernah ninggalin aku. Hal-hal seperti begini kalau kita terus sadarkan diri kita makin paham bahwa memang saya sudah diberikan segala-galanya. Bahkan ini yang dahsyat. Sebelum Yesus datang untuk menebus segala-galanya, namanya kan juga menebus. Sebelum itu, rancangan awal Tuhan di kitab Kejadian itu sudah diberikan yang terbaik bagi manusia. Itu sebabnya perlu juga kita sadari, waktu dia katakan selesai di kayu salib, bukan sekedar hanya menghapus dosa, bukan hanya sekedar hanya memberikan keselamatan, tetapi semua rancangan awal Tuhan yang sudah diberikan di dalam kitab Kejadian dikembalikan ke dalam tangan kita sebenarnya. Jadi perlu dicatat, kitab Kejadian jangan pernah dibaca dari sisi historical data. Karena kalau enggak kita cuma lihat gini, oh hari pertama kreasinya begini, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita harus lihat itu dan kita harus teliti semuanya itu rancangan awal Tuhan buat manusia. Didistorsi sama iblis karena manusia jatuh dalam dosa. Kemudian manusia mulai kehilangan yang namanya pegangan saat itu. Dan kalau kita nggak ngerti rancangan awal Tuhan itu, kita nggak akan maksimal juga hari ini. Karena itu dikembalikan loh ke dalam tangan kita. Apa sih wadah yang Tuhan ciptakan buat manusia? Apa sih infrastruktur yang Tuhan ciptakan buat manusia? Semua kalau kita bicara soal hubungan, marketplace, identitas, profesi Tuhan, semua ada di situ, di kitab Kejadian. Ya, coba kita buka dulu ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 4. Kejadian 1 ayat 1 sampai 4 berbunyi begini. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya itu berarti Tuhan menciptakan waktu buat saudara sama saya. Tuhan ciptakan kronos. Pada mulanya. Pada mulanya Tuhan menentukan waktunya bagi manusia. Dia tidak bisa dibatasi sama waktu. Bahkan saya nggak bisa bilang begini, Tuhan sudah ada sejak, saya nggak bisa terusin katanya. Karena dia yang memiliki alfa dan omega. Ayo, saya mau ngomong apa? Dia sudah ada sejak apa? Ayo, nggak bisa saya sebutin. Sejak pada adalah awal dan akhir. Kita memikirin itu aja, otak kita nggak sampai ke situ. Coba kita pikirin dari mana ya asalnya Tuhan. Stres sendiri nanti. Karena pikiran kita sangat terbatas. Kita diciptakan di dalam sebuah wadah sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang pada mulanya, in the beginning, I give you kronos. Saya kasih kamu waktu.
Dikasih waktu, makanya ada 365 hari 1 tahun, sudah ditentukan kalender-kalendernya dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan pada mulanya, pada saat awalnya, ketika Allah menciptakan, pada mulanya Allah menciptakan, kemudian langit itu adalah ruang. Bumi adalah benda. Jadi waktu, ruang, dan benda pada awalnya. Nah, waktu bumi diciptakan, ada buminya, ada tanahnya, ada air di dalamnya, kemudian airnya dipisahkan dan seterusnya. Kemudian ini infrastruktur awal. Waktu buminya udah ada, nggak bisa cuman buminya aja. Lihat ayat kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Karena kalau cuma ada buminya, gelap gulita itu bukan infrastruktur buat manusia, itu baru kerangkanya aja. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Akhirnya kita tahu airnya dipisahkan, ada daratan, ada air. Perhatikan ayat 3. Berfirmanlah Allah. Pertama kali yang diciptakan untuk supaya manusia bisa hidup maksimal di dalamnya adalah terang. Terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi terang sama firman itu nggak bisa dipisahin. Tuhan berfirman, pertama kali firmannya keluar menciptakan terang. Wadahnya manusia setelah bumi ada. Kemudian Allah melihat bahwa terang itu baik, terang gelap. Sekali lagi, terang sama firman tidak bisa dipisahkan. Hebatnya adalah sama Yohanes, dia kasih tahu sama kita bahwa waktu manusia sudah jatuh dalam dosa, kemudian terang itu terdistorsi, ya, kemudian yang namanya firman itu terdistorsi, nggak bisa digagalkan. Rencana Tuhan tidak bisa digagalkan. Terang Tuhan nggak bisa dipadamkan, tetapi bisa ditutup, bisa seperti dibungkus gitu loh. Jadi gelap akhirnya. Terangnya nggak bisa dipadamkan, terangnya sendiri. Itu namanya kedaulatan Tuhan. Rencana Tuhan juga nggak bisa digagalkan. Bisanya cuma ditunda sama manusia atau akhirnya dikasih sama yang lain. Rencananya sendiri itu nggak bisa digagalkan. Karena apa yang Tuhan buat itu betul-betul kedaulatan Dia. Itu kita harus mengerti prinsip itu. Nah, terdistorsi, kedeviasi gara-gara dosa, betul. Nah, perhatikan apa yang terjadi waktu Yesus kembali. Waktu Yesus datang, dia bilang apa? Kan putra itu sudah ada, dikembalikan kepada manusia, dia kemudian hadir. Yohanes mengatakan begini, coba lihat, ini dahsyatnya luar biasa. Yohanes 1 ayat 4. Ayat 1 dulu. Mengatakan begini, pada mulanya adalah firman. Yohanes kasih tahu bahwa ini adalah ayat yang terjadi sebelum Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dia lagi kasih tahu sama kita, firman itu Allah. Firman itu menjelma jadi manusia toh. Jadi Yesus. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dia lagi kasih tahu, terang itu terbit sekarang. Terang itu dikembalikan ke dalam tanganmu. Terang itu jadi wadahnya lagi. Jadi kamu masuk ke dalam kekristenan, kamu terima Dia sebagai juru selamat. Hidupmu dimulai dengan sebuah peristiwa yang indah di kayu salib. Dia memberikan semuanya untuk kamu. Terang itu diberikan, terima terang itu tiap hari. Gak usah pakai usaha kamu dengan iman terima Dia. Terang itu terbit di dalam kamu, bukan di atas kamu. Perjanjian lama terang itu terbit di atas manusia. Hari ini terang itu terbit di dalam manusia. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Kitab Efesus katakan begitu. Ayat 14. Ayat 14. Dikatakan begini. Firman itu telah menjadi manusia. Firmannya menjadi manusia. Terangnya diberikan, firmannya menjadi manusia. Jadi Yesus diam di antara kita. Yang tadinya orang gak bisa pegang Tuhan, bisa pegang wujudnya Tuhan. Menjalma jadi manusia. Kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yang menjelma jadi manusia ini, satu hari akhirnya menyerahkan hidupnya di kayu salib, bangkit di hari yang ketiga, naik ke sorga. Ya, waktu Dia naik ke sorga, Dia menjadi maha hadir, Roh Kudus ditinggalkan hidup di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Hari ini, firman itu bukan tinggal di tengah-tengah manusia, tinggal di dalam kita. Terangnya dibalikin, firmannya dibalikin. Apa? Infrastruktur awalnya dibalikin sama kita. Jadi betapa dahsyatnya kehidupan kekristenan ketika terima Dia sebagai juru selamat. Kita begini nih, makasih ya Tuhan, aku dikasih wadahnya, aku dikasih tempat di mana aku bisa maksimal hidupku, aku dikasih terang Tuhan, aku dikasih firman-Mu. Sekarang tugas aku jaga yang Tuhan sudah berikan buat aku. Aku mau istirahat di dalam karya-Mu yang sudah selesai. Aku sudah terima semuanya, makanya menerima Yesus sebagai
aku jaga Tuhan. Nah ini masalahnya. Waktu terjadi penebusan di kayu salib, yang ditebus adalah manusianya, bukan buminya. Buminya tetap gelap, buminya tetap ada penyakit, tetap ada kecelakaan, ada bencana, ada kejahatan, tetap ada. Terangnya ditaruh di sini. Firman Tuhan bilang terlalu banyak, saya nggak punya waktu. Salah satunya dikatakan begini, terang yang ada di dalam sini itu kayak beacon, tau nggak? Kayak kita kalau lagi lihat Google Map tuh ada pin dropnya. Itu kayak dikasih tahu arahnya, ke sini ya nak, jalan ke sini ya, karena ada terangnya. Kamu lagi jalan di tengah-tengah kegelapan dunia. Tapi karena terangnya terbit di sini, karena ada firman di sini, kita dipandu. Makanya firman Tuhan adalah pelita untuk memandu langkah-langkah tiap hari. Oh lewat sini ya, aduh gelap ya Tuhan dunia ini ya Tuhan, aduh ada bencana ya Tuhan, aduh ada hal yang buruk ya Tuhan, gak apa-apa nak, lewat sini nak, lewat sini ya, lewat sini. Itu terang. Makanya firman Tuhan bilang terang itu memberikan pengharapan dalam hidupmu. Karena itu wadah, itu infrastrukturnya. Kita nggak bisa hidup di luar itu, nggak bisa. Jadi terima, setelah terima jagain terangnya, jagain terangnya, jagain firmannya. Makanya saya selalu katakan, saya cerewet banget kalau udah soal firman Tuhan. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Jangan anggap enteng firman Tuhan. Saya nggak mau keluar dari kamar saya bahkan sebelum saya baca firman. Nggak berani saya. Soalnya banyak keputusan harus diambil di tengah-tengah kegelapan dunia. Gimana saya bisa set fondasi dalam hidup saya setiap hari? Dan saya nggak boleh bangga sama kemenangan hari esok, karena hari besok pergumulannya beda lagi. Nah, perhatikan ini baik-baik. Saya udah katakan juga berkali-kali kan, pintu gerbangnya tubuh mulut kan. Kita nggak jaga mulut, tubuhnya sakit. Pintu gerbangnya hati, pintu gerbangnya jiwa sama roh, mata sama telinga. Mata nggak dijaga, telinga nggak dijaga, kelar lah yang ada dalam sini. Masalahnya yang ada di dalam sini apa? Yang saya katakan tadi, terang sama firman udah dikasih kan. Firmannya menjelma jadi manusia, sekarang tinggal di dalam sini. Lewat Roh Kudus yang ditempatkan sama Tuhan di sini, firman tinggal di dalam sini, terangnya diterbitkan di dalam sini. Satu-satunya pribadi yang bisa menutup, bukan memadamkan ya, terang Tuhan nggak bisa dipadamin, nggak bisa dihilangkan. Satu-satunya pribadi yang bisa nutup terang Tuhan, dan terang itu nggak bersinar, tidak bersinar, karena ditutup, itu adalah kita sendiri. Mau buktinya? Adalah Alkitab udah kasih kuncinya semuanya. Setelah kita ngerti peristiwa ini, coba sekarang lihat Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23. Coba lihat ini. Mata adalah pelita tubuh. Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Kenapa? Karena digambarkan mata itu menentukan arah. Jaga matamu, baca firmanku. Maksudnya, jika matamu baik, terang seluruh tubuhmu. Apa tubuh kita? Bait Roh Kudus lah. Makanya di firman Tuhan dikatakan, di Paulus mengatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Nanti satu hari kita bahas tentang artinya kemegahan di dalam Tuhan. Itu dahsyatnya luar biasa. Makanya ditanya, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Karena firman tinggal di dalam kamu sekarang. Terang itu diterbitkan di dalam kamu. Sebabnya kamu bisa manuver di tengah-tengah dunia kegelapan ini. Di tahun 2026 ini ada panduan yang jelas, karena firman itu, terang itu nggak kamu padamkan, nggak kamu tutup maksudnya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Perhatikan ayat 23. Jika matamu jahat, jika yang kamu masukin dan memuaskan dirimu itu hal yang lain, bukan firman. Saya nggak salahin kita mau nonton Netflix, drug. Saya nggak salahin ya. Saya juga nonton, saya juga ada film-film yang saya suka kok. Tapi itu jadi hobi, bukan memenuhi kelegaan dan kepuasan diri saya, bukan. Bukan jadi nilai, bukan. Itu hobi dan harus diregulasi. Sosmed juga harus diregulasi. Nggak apa-apa, kita juga harus tahu informasi lah, tapi harus diregulasi. Kita harus paham yang memuaskan, melegakan diri saya, firman. Saya serius sama firman Tuhan. Saya harus baca, renungin firman Tuhan. Saya harus, semua keputusan saya harus dilandaskan sama firman. Itu dihidupi lama-lama kan akhirnya. Jadi jika matamu jahat, perhatikan ini, gelaplah seluruh tubuhmu. Karena terang yang udah ada itu kita tutup karena nggak jaga matanya. Bayangin ironis, terangnya ada, terangnya nggak bisa dipadamkan, ditutup sama ulah kita sendiri gara-gara nggak jaga mata. Jadi jika terang yang ada padamu itu gelap,
Jadi jika terang itu yang ada sudah dikasih itu, udah kamu terima itu gelap karena ulahmu sendiri, betapa gelapnya kegelapan itu. Karena di sekelilingmu udah gelap. Makanya orang ya, kalau anggap enteng firman deh, nggak baca firman, nggak direnungin, nggak mau dihidupi firmannya. Lihat, stres. Orang Kristen padahal stres, kecewa sama Tuhan. Ada apa-apa kecewa, Tuhan nggak adil, itu karena gelap udah sininya. Telinga juga gitu, sama aja. Kalau nggak dijaga juga gitu. Lukas 12 ayat 3. Lukas 12 ayat 3. Karena pintu gerbang. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap, berkata kedengaran di telinga, akan kedengaran dalam terang. Apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Maksud kita senang karena dia is a good listener. Ngobrol dia gini, oh ya ampun seru banget bro gitu. Waduh dia ngomong tektoknya enak gitu. Habis itu dia setelah ada waktunya dia mulai cerita tentang dirinya dia. Tapi ada juga orang, kita baru ngomong apa dia gini, kalau gue gini, wah kita nggak pernah bisa selesai. Pokoknya dia harus lebih seru dari kita. Kita ngomong apa dia bilang, gue juga gitu, kita lama-lama capek ngomong sama orang kayak gitu. Pas disuruh ketemu lagi kita, enggak, gue malas ketemu sama dia. Karena dia bukan good listener. Pribadi yang paling sering bicara sama Billy Lantang adalah Billy Lantang. Pribadi yang paling sering bicara sama saudara adalah saudara sendiri. Tahukah saudara bahwa kita bisa membuat diri kita capek sendiri sama diri kita sendiri? Kenapa? Kalau kita bersungut-sungut. Makanya ada kuasa di balik ucapan syukur. Tadi saya kasih analoginya itu kalau kita bicara sama orang lain. Sekarang kita tukar tempat ya. Orang lain itu adalah diri kita sendiri. Kita kan paling sering ngomong sama diri kita sendiri tiap hari. Kita nanya sama diri, gue lakuin ini nggak? Gue kesini nggak? Gue kesini. Kita nanya sama diri kita sendiri. Orang yang mengucap syukur. Makanya dikatakan kalau kamu katakan itu di dalam gelap dan orang nggak ada yang dengar di luar, kan kamu ngomong sama diri kamu sendiri. Itu akan dinyatakan di dalam terang. Tindakan sama perkataanmu jadi gelap semuanya kalau kamu bersungut-sungut. Makanya teman saya gini, dikit-dikit latahnya gini, mati gua. Dia lupa sesuatu nih, lupa bawa barang, aduh mati gua. Telinganya dengerin hal-hal negatif terus kan. Akhirnya yang terjadi, nggak bisa tidur, insomnia, minum obat nggak bisa tidur juga. Satu hari saya bilang gini, coba lu ganti deh kata-kata lo. Lu ganti dengan ucapan syukur. Lu jangan ngomong mati gua gitu. Kenapa sih? Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Apa yang lu ucapin kan lu denger. Satu hari dia ngomong gini, mati gue, ada saya di depan dia. Sorry Bill, gue hidup. Dia mulai berubah nih, mulai belajar untuk berubah. Hari ini, dia udah gak pernah ngomong begitu lagi. Dia lepas obat, dia tidur nyenyak tiap hari. Karena ada hal sederhana loh. Jiwanya jadi gak capek dengarnya. Orang yang bersungut-sungut, jiwanya capek. Orang yang ngucap syukur, senantiasa bilang gini, iya sih gue lagi masalah, tapi Tuhan baik lah bro. Gue gak bisa lihat ujungnya, tapi Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Dia lagi dengar kata-kata pujian yang bersyukur kepada Tuhan walaupun dia gak lihat. Dia punya pembendaraan banyak banget di dalam sini tentang kebaikan Tuhan. Dia selalu lihat hal-hal baik dalam hidupnya. Ketika dia bicara sesuatu yang teduh, meneduhkan jiwanya. Dan itu diterjemahkan di dalam akhirnya tindakan dia. Itu adalah orang-orang yang menjaga terang yang ada di dalamnya. Itu maksudnya. Oke, sekarang kita balik ke kitab Kejadian. Setelah kita ngerti ini wadahnya, banyak banget sih ya yang Tuhan udah berikan di awal, rest and receive. Seperti dia sudah kasih di awal kepada rancangan, kepada kehidupan manusia. Banyak banget, saya nggak punya waktu, saya kasih yang penting-penting aja. Coba lihat ayat 26. Ayat 26 mengatakan begini. Kejadian pasal yang pertama, ayat 26. Ini bicara soal identitas manusia. Ayat 26 bicara begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini penting banget kita tahu. Kita menerima ini supaya, dikatakan begini, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung udara, ternak seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan ayat 26, ini ada kata supaya.
Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Dia. Itu identitas pertama kali diberikan di situ. Mungkin kita berpikir gini kalau baca ayat ini, oh Tuhan ada kupingnya, ada telinganya, ada matanya. Enggak juga lah. Ya firman menjelma jadi manusia, tapi bukan itu maksudnya. Kita kalau lihat gambar dan rupa Tuhan yang sudah diberikan nama saya itu maksudnya apa gitu. Itu bicara soal sumber sebenarnya. Oke, sebentar saya jelasin. Segambar dan serupa. Terus ada kata apa? Supaya. Supaya itu kata sambung. Therefore, oleh sebab itu. Supaya apa? Kalau saya bisa rangkumkan bagian keduanya, to have dominion over the earth. Supaya kamu bisa menguasai, menaklukkan hidup, menguasai hidup maksudnya. Jadi kata supaya itu adalah kata sambung yang artinya adalah kalau kamu tidak lakukan bagian yang pertama, kamu nggak bisa lakukan bagian yang kedua. Saya harus belajar supaya saya pandai. Saya harus nabung supaya saya bisa beli motor. Saya harus nabung supaya saya bisa cicil rumah. Saya harus masuk ke dalam konseling pranikah supaya saya berhasil dalam pernikahan saya. Gitu loh. Saya nggak bisa berhasil dalam pernikahan kalau saya nggak lakukan bagian yang pertama. Saya nggak bisa menguasai hidup kalau saya tidak paham identitas saya di dalam Tuhan. Karena itu rancangan awal Tuhan. Saya harus ngerti identitas saya di dalam Tuhan supaya saya bisa menguasai kehidupan. Sebaliknya terjadi kalau saya tidak mengerti identitas saya, kehidupan menguasai saya. Apa artinya kalau kehidupan menguasai saya? Contoh sederhana, orang yang korupsi, orang yang nyuri duit segala macam, uang menguasai dia. Sederhana udah. Dia bukan menguasai uang, uang menguasai dia. Dikejar aja uang sama dia. Orang yang masih ngerokok, terikat merokok, dikit-dikit pokoknya harus keluar cari rokok. Tanpa dia sadari, tembakau menguasai dia. Orang yang terlibat pornografi, manusia lain berkuasa atas dia. Orang yang masih suka minum minuman keras, misalnya bahan dasarnya buah, buah-buahan menguasai dia. Ironis kan, hidup menguasai dia jadinya. Nah, di tahun 2007, di jam 11 malam, istri saya udah tidur. Saya baca ayat ini kan udah sering ya. Saya bertobat tahun 98, saya baca ayat ini, baca lagi, baca ulang. Di malam itu kegelapan malam, jam 11 malam. Tiba-tiba ada suara ngomong gini, kalau kamu mau ngerti ayat 26, kamu harus baca konteksnya. Terus saya bilang gini, konteksnya apa? Coba kamu lihat, waktu pertama kali saya terbitkan terang, matahari, bulan, sama bintang udah ada gak? Terus saya lihat lagi, iya ya, baru diciptakan di hari keempat. Berarti sumber terang daripada matahari, bulan, dan bintang adalah Tuhan sendiri. Wow. Terus Tuhan kasih tahu lagi ayat Ibrani, ingat Bill, firman itu menopang kehidupan. Kenapa kalau kamu lihat matahari bisa kayak tergantung di atas, ditopang sama firmanku? Karena firman yang ciptain itu semuanya. Kamu berani-berani gak hidup di dalam firman? Itu aja aku topang, apalagi hidupmu. Ingat ya Bill, terang aku ciptain sebelum ada benda-benda di langit loh. Oh iya Tuhan. Coba sekarang kamu baca pelan-pelan Bill. Kamu mundur ke ayat 11. Malam hari ini, saya baca ayat 11. Tuhan mengatakan begini kan di firman-Nya. Ayat 11 ya, Kejadian 1. Berfirmanlah Allah, waktu Tuhan mau ciptakan tumbuh-tumbuhan. Tuhan gak langsung gini, jadilah tumbuh-tumbuhan, bukan seperti terang. Terang langsung jadi kan, lewat mulutnya dia. Dia bilang gini, jadilah tumbuh-tumbuhan. Enggak, dia berfirman kepada tanah. Dia jadikan tanah sumber bagi tumbuh-tumbuhan. Subsumber. Dia lagi ngasih tahu sama kita bahwa ada perbedaan antara yang lain-lain sama kita. Jadi saya baca nih, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Jadi waktu Tuhan mau ciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berfirman kepada tanah. Terus di malam hari itu Tuhan bilang gini, Bill, tumbuh-tumbuhan berarti sumbernya tanah toh. Kan aku berfirman kepada tanah. Kalau tumbuh-tumbuhan itu dipisahkan dari sumbernya, dari tanah, mati nggak? Mati. Jadilah sambal goreng labu siam di atas meja toh. Jadi brokoli rebus di atas meja. Karena dipisahkan dari tanah, dipisahkan dari sumbernya. Nggak bisa berfungsi dia. Terus Roh Kudus tuntun lagi. Sekarang kamu baca ayat 20. Bacanya kontekstual dong. Jangan cuma dimutilasi ayatnya.
Kepada siapa aku berfirman ketika aku ciptakan ikan-ikan di laut? Ayat 20 mengatakan dengan jelas, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Bahasa Inggrisnya jelas banget, let the water produce the fish. Tuhan berfirman kepada air, hei air, keluarkan binatang-binatang ini. Berarti sumbernya ikan apa? Air toh. Ikan dipisahkan dari air mati nggak? Mati. Jadi gurame bakar. Lapar nggak? Jadi sushi mati, dipisahin dari air. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang liar? Roh Kudus tuntun lagi. Sekarang baca ayat 24, Bill. Coba lihat ayat 24. Berfirmanlah Allah. Tuhan gak langsung ciptain binatang-binatang ini. Tuhan berfirman kepada bumi. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Tuhan berfirman kepada bumi. Berarti sumbernya binatang liar dan binatang melata, bumi. Dipisahkan dari bumi, dari habitatnya mati nggak? Mati, nggak bisa berfungsi dia. Berapa tahun yang lalu saya ada di sebuah tempat minum kopi luwak di Ubud, Bali. Tahu kopi luwak? Tahu prosesnya? Ada yang nggak tahu ya? Tahu lah ya. Dia makan fermentasi keluar, diambil sama petaninya. Ya kira-kira begitulah. Dijelaskan secara sopan. Nah, petaninya ngomong gini sama saya. Kan kita lagi minum kopi luwak kan. Saya sama teman saya orang bule, dia nggak tahu prosesnya kayak gimana. Jadi saya suruh dia minum dulu. Udah, you drink it man. It's the most expensive coffee in the world. Wow. Dia bilang gitu. Oh ya, so the coffee grew here. Bertumbuh di sini. Udahlah minum aja lu, jangan tanya. Minum, just drink it, oke? Saya nggak mau jelasin dulu. Petani ngobrol dalam bahasa Indonesia, dia nggak ngerti. Dia bilang gini, Pak, luwak itu kalau taruh di dalam sangkar, stres dia Pak. Asam lambungnya naik, kopi jadi nggak enak. Jadi kita harus biarin di alam terbuka seperti begini Pak. Nanti kita yang cari dianya, kita ambil kotorannya, kita ambil, kita olah Pak, baru enak. Makanya enak kan kopinya. Iya. Udah, teman saya selesai minum, baru saya jelasin. Dia langsung gitu, kotoran luwak. Tapi bilang, udahlah tenang aja, yang penting enak kan? Enak sih, begitu. Mau lagi nggak? Maybe tomorrow katanya. Oke, kita ngerti ya. Saya rangkumkan ya. Tuhan berfirman kepada tanah ketika dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tuhan berfirman kepada air ketika dia menciptakan ikan. Tuhan berfirman kepada bumi ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang liar. Di malam hari itu Tuhan bilang ini. Sekarang baca lagi ayat 26, bacanya pelan-pelan. Bagian yang pertama aja. Saya baca ulang. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Waktu Tuhan menciptakan saudara sama saya, dia nggak pernah berfirman kepada tanah, kepada air, atau kepada bumi. Dia berfirman kepada dirinya sendiri. Wow. Let us make man. Pertama kali gambaran Tritunggal disebut di Alkitab. Kata Tritunggal nggak ada di Alkitab. Pertama kali gambaran Tritunggal terjadi ada di ayat ini. Tuhan lagi kasih tahu sama saudara sama saya, sumber daripada hidupmu adalah saya. Karena saya berfirman kepada diri saya sendiri. Kamu berani-berani terpisah dari sumbernya, kamu gak bisa berfungsi. Tapi Tuhan, kita kan diciptakan dari debu sama tanah. Itu bahan baku, bukan sumber. Tuhan gak pernah ngomong gini, hei tanah, hai debu, keluarkan manusia. Gak pernah. Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Itulah identitas dahsyat kita di dalam Tuhan. Itulah kehebatannya manusia. Makanya jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Begitu dahsyatnya identitas manusia. Dan ini waktu firman ini diberikan, ini kan terdistorsi sama iblis. Makanya sampai hari ini gambar diri manusia dirusak. Kenapa? Kita nggak belajar terima rancangan awal Tuhan, dan nggak tahu bahwa terang itu diterbitkan dan rancangan awal Tuhan dikembalikan ke dalam tangan manusia. Apa gambaran kalau gambar diri dirusak? Tahun 2000 ada namanya Nokia Communicator, ingat? Yang ngangguk-ngangguk seumuran adik-adik yang lain, nanti di Google aja ya. Dia seperti Samsung Fold, cuman dia berat banget adik-adik, udah kayak batu bata, berat banget, dan ya gitu deh. Dan nggak ada apa-apa, cuman SMS, terima SMS, that's it. Di zaman itu manusia masih pakai pager di sini, tau nggak? Pager tuh nanti kita dapat pesan, terus dia bergetar. Jadi kita lagi jalan tiba-tiba,
kayak ke strum gitu, pager. Terus kita lihat beritanya, ya elah. Teman saya beli Nokia Communicator. Mau tahu harganya berapa? 12 juta dan tidak ada cicilan BCA. Tahun 2000 nggak ada cicilan-cicilan bank, nggak ada. Kalau beli cash. Teman saya tinggal di kos-kosan, baru mulai kerjaannya, teman baik, saya juga tahu gajinya berapa, maksain beli handphone 12 juta. Saya bilang gini, lu dapat uang dari mana? Gue minjem, dia bilang gitu. Nanti gue bayar pakai bunga sama teman gue. Buat apa? Dia bilang gitu. Pakai HP kayak gue aja 700.000, Sony Ericsson atau nggak Nokia, itu kan banyak saat itu tuh yang murah-murah. Ngapain? Kita cuma telepon, terima telepon, SMS, that's it. Tahu nggak dia bilang apa? Gue minder, Bill, kalau lagi ngumpul sama teman-teman semua pada punya. Gengsi. Gambar diri dirusak sama iblis. Karena dia pikir identitas di atas harta, jabatan, status, ketenaran atau uang. Terus satu hari kita makan malam di Planet Hollywood. Tahu Planet Hollywood? Yang ngangguk seumuran juga. Adik-adik dulu ada namanya restoran Planet Hollywood. Dia kayak Hard Rock, cuman dia movies memorabilia lah. Adalah di Gatot Subroto itu. Saya datang, dia buka gua. Kan teman-temannya banyak, dia flexing di atas meja. Nokia Communicator dibuka. Saya pertama kali ngeliat kan. Jadi beli tuh. Iya, keren juga ya. Iya, kerennya gede dia. Terus dia dapat SMS. Masuk SMS kan. Terus dia bisikin saya. Bill, pinjam HP lo boleh nggak? Kenapa? Gue mau balesin SMS. Emang kenapa HP lo? Gue kagak ada pulsa. Lo punya HP 12 juta, pulsa nggak punya. Itu beli aja di depan, ada yang jualan 100.000, dia bisikin lagi, nggak ada duit, Bill. Aduh. Dia pinjam HP saya, Sony Ericsson butut. Dia balesin SMS di bawah meja. Gengsi. Hati-hati loh. Orang gengsi nggak pernah minta didoain supaya dia nggak gengsi. Kenapa? Karena dia gengsi. Orang datang ke hamba Tuhan gini, Pak doain Pak lagi sakit, Pak doain Pak pemulihan Pak. Mana ada orang gini, doain Pak saya gengsi. Nggak ada. Dia gengsi untuk minta didoain bahwa dia gengsi. Udahlah ribet makanya. Ya, yang terakhir. Banyak banget. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Nanti kita sambung-sambung lagi deh. Ada Kejadian 2 ayat 15. Itu semua tentang marketplace. Itu rancangan awalnya Tuhan. Makanya terima. Terima kebaikan Tuhan. Terang itu sudah diterbitkan. Kembali kepada rancangan awalnya Tuhan supaya hidup kita maksimal. Tahun 2026. Ini dahsyat banget. Ayat 29. Itu pertama kali Tuhan kasih tahu masa depanmu aku tanggung. Ayat 29 mengatakan begini. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itu akan menjadi makananmu. Dengan kata lain, hari esokmu sudah aku tanggung. Makanya Yesus bilang begini di Matius 6 ayat 31. Jangan khawatir dan berkata apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Ingat di ayat 29, kata berbiji diucapkan sampai 2 kali. Artinya adalah, biji itu untuk ditabur. Apapun yang Bapak Ibu dan saya dititipkan sama Tuhan, selalu ada unsur bijinya. Harus ditabur. Uang dititipin, harus tabur. Dengan hikmat Tuhan pastinya. Waktu dititipin ada waktu, tabur waktunya buat kebaikan. Kemudian talenta dititipin, tabur talentanya buat kemuliaan Tuhan. Itu harus dilakukan. Jadi di dalam provisinya Tuhan, itu selalu ada unsur biji. Itulah rancangan awal Tuhan, maksimal hidup kita nantinya. Ada sebuah prinsip daripada orang-orang Yahudi ketika mereka masuk ke dalam sebuah tahun yang baru. Dan ini prinsip yang saya sangat suka sekali, karena prinsip ini adalah prinsip yang sungguh-sungguh dahsyat sebenarnya. Ya, yang mungkin kita seringkali nggak bahas. Namanya Chesbon Hanevesh, itu adalah bahasa Ibrani. Artinya kalau saya masuk dalam tahun yang baru, saya mau mengkaji diri saya, kerohanian saya, apa sih yang saya sudah lakukan jadi berkat buat orang lain, itu. Jadi kalau saya masuk ke dalam tahun yang baru, Chesbon Hanevesh saya itu apa? Saya harus lakukan yang lebih baik buat orang lain dalam hidup saya. Itu prinsip tahun barunya orang Yahudi, salah satu prinsipnya. Itu bagi saya keren banget sih, prinsip itu. Ya, oke, saya tutup sama ini. Kira-kira berapa belas tahun yang lalu lah, udah lama sih. Teman saya diperhadapkan dengan sebuah keputusan yang sangat sulit. Dia dipanggil Tuhan untuk full time, buka ministry, ya pelayanan. Di satu sisi lagi dia ditawarin kontrak sinetron ratusan juta. Dia kasih lihat sama saya, Bill gimana ya Bill? Saya bilang ya lo harus doain lah, ini hidup lo. Ya gue doain ya Bill. Setelah 1 minggu lah kalau nggak salah dia balik lagi, kita ngobrol lagi, dia bilang Bill, Tuhan udah tetapkan dalam hati gue harus masuk ke ministry. Masalahnya Bill, kalau gue masuk ke situ 3 bulan lagi saving gue habis.
Uang gue habis. Dan gue punya anak yang masih kecil, memerlukan susu. Itu salah satu komponen termahal juga tuh, kasih dia makan susu gitu kan. Anaknya masih 3-4 tahun lah. Singkat cerita, dia lakukan itu. Dia berdoa, kita sama-sama berdoa. Dia masuk ke dalam pelayanan. Setelah 3 bulan mentok habis duitnya. Nah ini ya, ketika orang udah mentok dan dia tidak mengandalkan manusia, karena dia tahu Tuhan sudah memberikan provisi tentang hari esok, justru sorga terbuka. Dia bilang gini sama saya, Bill, lo tahu nggak? Ini setelah kejadiannya, susunya habis di malam hari. Dia angkat tuh kaleng susu sama istrinya. Dia bilang gini, Tuhan, habis Tuhan. Besok pagi kalau anak kita bangun udah nggak ada susu, Tuhan, nangis mereka. Tuhan, aku buang ya Tuhan. Itu jam 8 malam. Aku buang ya Tuhan. Besok pagi aku nggak tahu harus gimana. Dia buang. Lu bisa tidur nggak? Ya akhirnya gue tidur nyenyak sih, Bill. Awalnya susah banget, gue gelisah banget. Jam 6 pagi dibangunkan sama tangisan anaknya minta susu. Dia bilang gini sama istrinya, udah buatin teh manis aja. Udah gak ada susu. Dia keluar dari kamarnya. Persis di depan kamar ada meja makan. Di atas meja makan ada kaleng susu yang baru, tulisannya jumbo size. Dia bingung. Yang gue buang kemarin yang kaleng biasa kan. Dia cek lagi ke dapur, masih ada di tong sampah. Dia bingung. Dia bilang gini sama saya, Bill, biasanya ya kalau gue ngeliat kaleng susu, gue teduh banget kan. Itu kan makanan anak gue. Ini pertama kali gue ngeliat kaleng susu, gue ketakutan, Bill, kayak keliat penampakan. Ini kaleng susu dari mana? Tulisannya jumbo size, gede banget, Bill. Sampai gue gini-ginin. Ini ada isinya nih. Dia sama istrinya jadi melihat ini kaleng susu, mereka berdua begini katanya. Kebingungan lah, dari mana? Tiba-tiba mbaknya keluar dari kamar. Mbak, dari mana mbak? Loh, bapak nggak tahu? Itu kan mertua bapak tadi nganterin jam 5 pagi. Wow, mereka bingung. Dia tanya sama istrinya, kamu kasih tahu mama kita nggak punya susu? Enggak, aku nggak kasih tahu siapa-siapa. Mereka telepon mamanya. Ma, kok mama tahu kita nggak punya susu? Mama nggak tahu katanya. Terus kok bisa sampai beliin susu? Tahu nggak mamanya bilang apa? Tadi malam, mama lagi di supermarket. Mama udah di check out counter, udah mau bayar. Tiba-tiba mama tergerak aja pengen beliin susu buat anak, buat cucu maksudnya. Jadi dia beli, dia ambil susunya, dia taruh di check out counter. Anaknya nanya, jam berapa mah? Jam 8 malam. Saat mereka berdoa, saat mereka terpojok dan mereka tidak andalkan manusia, sorga terbuka. Kenapa? Rancangan awal Tuhan toh, udah rancangan awal kok. Terang sudah diterbitkan, makanya orang yang ambil keputusan seperti itu kan dia ambil keputusan betul. Kenapa? Terangnya tidak ditutup, karena dia jaga firman itu di dalam sini. Rest and receive. Tuhan udah kasih kok, Tuhan udah siapin, tenang aja. Pertanyaan kedua, Ma, kok bisa jam 5 pagi mama kesini? Mamanya bilang gini, mamanya tuh property agent yang lagi ada meeting di Bandung jam 8 pagi. Mamanya bilang gini, mama ada meeting di Bandung jam 8. Makanya mama tadi pagi-pagi pas keluar dari rumah, mama dropin aja di rumah kamu. Karena rumah mamanya, rumah mertua sama rumah dia deketan. Mamanya bilang gini, mama berangkat jam 5 dari rumah. Sekalian aja sebelum masuk pintu tol, mama dropin di rumah kamu. Sekarang saya mau tanya, mamanya tektokan loh pulang sore. Dia bisa kasih sore toh? Kenapa dia udah dibeliin, dikasihnya pas pergi, pagi-pagi dikasih. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah telat. Tuhan selalu on time. Always on time. Itu pesan buat 2026 ya, Bapak Ibu. Terang sama firman udah dikembalikan. Jangan ditutup sama ulah kita sendiri. Jaga terangnya, jaga firmannya, hidupi rancangan awalnya Tuhan itu dahsyat. Udah dikasih sama kita. Terima aja, bilang makasih Tuhan. Identitasku indah di hadapan Tuhan. Dan aku tahu hari esokku sudah dipenuhi sama Tuhan. Karena aku percaya semuanya sudah diselesaikan di kayu salib. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat tahun yang baru, hari yang baru, kesempatan yang baru bersama Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak menyesal melihat tahun yang lalu. Dan kami juga mau tidak takut untuk melihat tahun yang baru. Kami percaya bahwa semua yang Tuhan sudah berikan, siapkan bagi kami, itu pasti membawa kebaikan. Dan kami tahu bahwa hari ini kami sudah dikembalikan ke dalam rancangan awal Tuhan. Bahwa kami diciptakan segambar dan serupa. Kami nggak usah takut, kami nggak mau banding-bandingin diri kami sama orang lain. Dan kami tahu hari esok kami ditanggung penuh sama Tuhan. Rancangan Tuhan dahsyat. Dan provisi Tuhan selalu tepat waktu. Itu semuanya karena terang itu sudah diberikan
wadah itu dikembalikan, dan firman itu dikembalikan dalam kehidupan kami. Tugas kami Tuhan, untuk menjaga terang itu, supaya tindakan, langkah, dan keputusan kami benar setiap hari. Amin. Aku berdoa, I sanctify 2026, kuduskan tahun ini Tuhan. Semua keluarga yang ada di tempat ini, setiap dari mereka diberikan kesehatan sempurna sama Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Amin. Tahun ini menjadi tahun dahsyat bagi mereka. Amin. Dan Tuhan bawa mereka naik bukan turun. Yes. Lumbung-lumbung mereka Tuhan berkati. Dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Perlindungan penyertaan Tuhan melengkapi diri mereka. Mereka dan keluarga mereka dijaga, dilindungi sama Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami buka tahun yang baru ini. Kita sama-sama katakan, amin.